jemaat terkasih, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kembali lagi di kebaktian liturgi alternatif minggu ini. Ayo kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan sukacita. Di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Bertempur rebah di kiriku, berasa di sisi kananku. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kemenanganku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ibadah ini kami buka di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan-tangan musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, jangan biarkan aku mendapat malu.
sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku karena keadilan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengar hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini si istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. rasakan tenang hanya dalam hadirat.
rasakan damai-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan padamu. Mari sama-sama katakan, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Hanya padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku, penyelamatku, penyelamatku. Ku berjalan dalam lembah yang gelap, Kau besertaku Tuhan, menyelamatkanku Tuhan. Oh, katakan, walau sekalipun ku berjalan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Walau sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Katakan, saudara yang terkasih, apapun yang terjadi, Tuhan beserta kita. Walau di lembah yang kelam, saat kau takut, pasti Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan membimbing. Katakan, kita ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu,
percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya Tuhan, ku percaya padamu, penyelamatku. Mari kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Lalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang,
ketenangan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, kiranya memeliharakan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, saudara yang mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan keluarga atau bersama dengan sahabat dimanapun kita berada, saya sampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita telah tiba di pintu gerbang memasuki pesta besar, pesta Paskah, yaitu di Minggu Palmarum hari ini. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan untuk mempersiapkan kita mengikuti perjalanan Yesus menuju puncak penyelamatannya, tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-31, diawali dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16, demikian bunyinya. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, Anda semua sama-sama menyaksikan di hadapan saya ini dengan hiasan bunga palem, daun palem. Adalah untuk mengingatkan kita hari ini di saat gereja kita sesuai dengan tahun gerejawi telah memasuki Minggu Palmarum. Inilah minggu yang menjadi pintu gerbang di saat Yesus akan memasuki puncak penderitaannya, menuju Golgota dan menuju salib, tetapi juga akan menuju kemuliaannya di saat dia nanti akan bangkit dari kematian.
ada dua dimensi yang paradoks di Minggu Palmarum ini. Karena biasanya Minggu Palmarum ini dengan daun palem ini adalah merupakan lambang sukacita, di mana pahlawan-pahlawan atau serdadu-serdadu yang kembali dari medan perang, yang kesatria, yang memenangkan pertarungan dan perlawanan akan disambut dengan meriah dengan melamba-lambaikan daun palem. Dan itu juga yang dinyatakan di Minggu Palmarum ini, ketika kita tadi menemukan seruan-seruan dan teriakan-teriakan histeris dari orang-orang banyak saat Yesus memasuki kota Yerusalem yang terakhir kalinya. Orang-orang Yahudi yang datang dari perantauan untuk merayakan Paskah yang mendengar tentang siapa Yesus, bagaimana mujizat dan pekerjaannya, lalu mereka berteriak Hosana dan juga melambaikan daun-daun palem sebagai pernyataan bahwa Yesuslah Raja dan Mesias. Walaupun di dalam pikiran mereka bangkitnya Yesus sebagai Raja adalah sebagai Raja politis yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Di satu sisi sorak-sorai diserukan oleh Minggu Palmarum ini, tetapi di sisi lain adalah bahwa setelah minggu ini Yesus akan digiring menuju kedahsyatan daripada penderitaan yang akan dia jalani, yang akan dia terima. Saudara-saudara, itu juga yang dihadapi oleh pemazmur dalam nats kita hari ini. Bagaimana sikap pemazmur di dalam menghadapi penderitaan? Sebagaimana Yesus nanti menghadapi penderitaannya yang sering digambarkan adalah sebagai lambang ketaatan, lambang ketundukan. Tak ada keluhan, walaupun begitu dahsyatnya cercaan, hinaan, bahkan tamparan yang diarahkan kepada Yesus. Itu juga yang dirasakan oleh pemazmur di dalam hidupnya kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Namun dia selalu mengatakan, sehebat apapun dan seberat apapun penderitaan, berlindung kepada Tuhan akan mendapatkan ketenangan dan juga akan mendapatkan pertolongan. Dalam kesengsaraannya, percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan tetap menilik, dikatakan dalam nats kita ini, dan mendengarkan. Karena apa? Jelas di dalam ayat yang ke-8, karena kasih setianya. Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berlindung kepadanya, yang percaya kepadanya, yang berserah kepadanya. Walaupun terkadang kita yang merasakan jawaban Tuhan itu agak lambat, tetapi Tuhan akan selalu memperhatikan, akan selalu melihat orang-orang walaupun di tengah-tengah penderitaannya, tetapi masih meletakkan keyakinannya, meletakkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan saja. Itu makanya di saat kita mengalami kesengsaraan, percayalah hanya Tuhan yang dapat menolong. Saya katakan hanya Tuhan yang dapat menolong. Pengalaman pemazmur ini bukan dia tidak punya sahabat, bukan dia tidak punya tetangga, tetapi ketika Raja Saul telah menuduhnya sebagai pengkhianat,
para sahabat pun mencari selamat. Siapa yang tidak takut kepada raja? Kalau raja sudah menuduh dia pengkhianat, maka siapa saja yang berpihak kepada pengkhianat, maka juga dianggap sebagai pengkhianat. Maka itu dari kesaksian daripada Daud. Sehingga dikatakan tadi, tetangga-tetangganya pun pada merasa takut. Itu Daud, awas, itu lagi di buron, itu lagi di DPO, itu lagi dikejar-kejar raja. Bahkan sahabat-sahabat dekatnya pun pada menjauh. Tak ada yang memberikan topangan, tak ada yang memberikan dorongan, tak ada yang memberikan perlindungan. Dan ternyata itu adalah merupakan fenomena di tengah-tengah kehidupan kita ini. Hanya di saat kita jaya, di saat kita sukses, di saat kita berhasil, di saat kita punya segala-galanya, kita akan menjadi idola, menjadi pujaan, menjadi sanjungan. Tapi ketika saat kita menjadi terpuruk, kita akan disisihkan dan dijauhkan. Saya selalu ingat syair lagu yang sangat terkesan yang disampaikan oleh Panjaitan Bersaudara atau Panbers. Di dalam syairnya itu dikatakan, di dunia ini aneh rupanya, kalau hidup senang selalu dipuja. Seperti yang saya katakan tadi, akan mendapat sanjungan. Tetapi sebaliknya di bait yang berikut, dia katakan dalam lirik lagunya, di dunia ini aneh rupanya, kalau hidup sengsara sering dihina. Kalau kita gagal, kalau kita terpuruk, sahabat-sahabat yang dekat pun akan bisa menjauh. Lalu kalau sahabat, kalau teman, kalau tetangga bisa meninggalkan kita di saat kita dalam keadaan yang sangat tragis, yang dapat membiarkan kita di saat kita sangat membutuhkan pertolongan, di saat orang-orang tidak mau mendengar jeritan-jeritan tangisan ratapan kita. Itu makanya pemazmur hanya menyerahkan hidupnya saja kepada Tuhan. Hanya menganggap hanya Tuhan yang menjadi penolong dan penyelamat di dalam dirinya. Itu makanya dikatakan tadi, kasihanilah aku ya Tuhan. Dan seperti itulah seruan-seruan kita. Seperti seruan Yesus juga di dalam Via Dolorosa. Dia tidak perlu dibela orang lain. Saat Petrus mencoba-coba juga membelanya, dia katakan, hei Petrus, jangan gagah-gagahan. Jangan sok hebat. Jangan sok pahlawan. Saya punya Tuhan. Saya punya Bapa. Makanya disalib pun ketika kita mendengar salah satu dari teriakan Yesus, dia hanya menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Ya Bapa, ke tanganmu kuserahkan rohku. Tidak dia katakan, tidak dia panggil Yusuf, tidak dia panggil Maria, tidak dia panggil Yohanes, Yakobus dan Petrus. Dia hanya berseru dan memanggil nama Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, bahwa keteguhan iman akan menjadikan kita kuat dan bertenaga. Ini yang mau diserukan oleh topik minggu kita hari ini. Kalau dikatakan bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Hanya orang yang mengandalkan kasih setia Tuhan yang mampu bersorak. Seperti saya katakan tadi dalam minggu Palmarum ini. Di satu sisi Palmarum adalah pintu gerbang memasuki penderitaan. Tetapi di satu sisi katakan tadi bersoraklah. Kenapa bersorak? Karena kasih setia Tuhan
akan menghampiri kehidupan orang-orang percaya. Walaupun untuk meraih mendapatkan kasih setia itu, kita harus dulu diperhadapkan dengan penderitaan, diperhadapkan dengan rasa sakit, diperhadapkan dengan berbagai-bagai tindasan. Dan pemazmur jelas-jelas hanya menyerahkan kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Ketika sahabat-sahabatnya menyisihkan dia, bahkan dia tidak pernah mencari kambing hitam. Sebagaimana sering yang kita dengar di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ketika dia menghadapi sesuatu penderitaan, sesuatu terpaan, dia selalu mencari kambing hitam. Oleh karena inilah, oleh karena si Polanlah, oleh karena itulah. Tetapi dia hanya menyerahkan sepenuhnya dan mau menghadapinya. Dan tentunya ketika kita menghadapi kesulitan itu dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan, disitulah kita memperoleh tenaga dan kekuatan. Seperti yang telah dijalani oleh Yesus, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu yang menjadi teladan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Memanggil nama Tuhan, bersorak kepada Tuhan. Karena dipastikan kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti memperhatikan, bahkan dikatakan oleh pemazmur, menilik kita dari singgasana kemuliaannya. Saudara-saudara, iman yang hanya tertuju kepada Tuhan akan menjadikan kita mampu untuk bertahan. Iman itu harus tetap diarahkan kepada Tuhan. Iman itu harus bersikukuh untuk tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Sehingga ketika iman kita mampu tetap mempertahankan Tuhan sebagai penolongnya, dia tidak akan menganggap segala rasa sakit, rasa penderitaan itu menjadi sebuah hal-hal yang akan menjadikan dia binasa. Tetapi dia akan merasakan bahwa semuanya itu adalah sebuah dinamika hidup yang akan menjadikan dia menuju tempat yang mulia, menuju tempat yang terhormat. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hati yang bersorak-sorai dan bahagia, walau di tengah-tengah kesulitan, hanya dimiliki oleh orang yang punya iman yang berintegritas. Hanya dimiliki oleh orang yang punya iman yang kokoh, yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah diombang-ambingkan. Itu yang mampu bersorak-sorai dan bahagia di tengah-tengah kesulitan. Bukan berarti sambil nyanyi berdendang ria dia walau kedukaan. Bukan berarti dia sambil tertawa-tawa di dalam kesulitan. Artinya dia tetap punya semangat, punya tenaga, tidak kendor daya juangnya. Walaupun mungkin dari hitung-hitungan kekuatan tak akan mungkin dia hadapi. Tetapi kita tetap diyakinkan Tuhan. Sehebat apapun cobaan, penderitaan, dan jalan sulit, bahwa Tuhan telah mengukurnya itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Hanya saja ketika kita menjalaninya, kita sangat mudah untuk menyerah. Sebenarnya Tuhan sudah lihat kita punya potensi, kita punya kekuatan. Tetapi karena kita begitu mudah menyerah, sehingga kita semakin terbenam, kita semakin jatuh ke dalam keterpurukan tersebut. Untuk itulah saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, makanya pemazmur pun tadi dapat melihat cahaya kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupnya, di tengah-tengah keadaannya yang begitu tragis. Sehingga dia katakan di dalam ayat yang ke-15, Engkaulah Allahku.
Itu pernyataannya yang didorong oleh keyakinannya yang sangat kuat. Engkaulah Allahku. Apapun yang terjadi, apapun yang menggoncang, sepedih apapun himpitan yang menyesak ke dalam dirinya, dia tetap katakan, engkaulah Allahku. Tak ada Allah lain. Dia tidak mau mencari Allah yang alternatif. Tidak mencari kekuatan-kekuatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita lihat kan betapa hebatnya rayuan-rayuan godaan untuk memberikan kita jalan selamat. Jalan selamat untuk selamat dari kemiskinan, ditawarkan yang ini, yang ini, yang ini. Padahal kita semakin dimiskinkan. Terlalu mudah percaya terhadap rayuan-rayuan dunia yang menawarkan dirinya adalah penyelamat. Pemazmur mengatakan di Minggu Palmarum ini, engkaulah Allahku, engkaulah Tuhanku dan penyelamatku. Maka hidup orang percaya ada di tangan Tuhan, maka hanya Dia yang bisa menyelamatkan. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kalau topik minggu kita mengatakan hari ini, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah karena Yesus mau menderita untuk keselamatan kita. Kita yang akan selamat, tetapi Yesus yang harus menderita. Sangat antagonis, sangat bertolak belakang. Hanya untuk keselamatan kita, tetapi Dia yang harus menanggung segala siksa dan penderitaan. Bukan karena baiknya budi kita, bukan karena amal kita, bukan karena kita santun dan hormat kepada Tuhan. Malahan yang paling dalam kasih Tuhan adalah Tuhan tahu persis kita adalah orang berdosa. Upah kita sebenarnya adalah murka dan binasa. Tetapi Tuhan menutupi semua keberdosaan kita karena lebih besar kasih sayangnya sehingga disediakannya jalan selamat. Itu yang akan dilakukan oleh Yesus. Sehingga di Minggu Palmarum ini kita diminta untuk bersorak-sorai, untuk berteriak, hei Yesusku, hei Tuhanku, selamat bertarunglah engkau, engkaulah panglimaku, engkaulah serdaduku, engkaulah prajurit sejatiku, engkaulah pejuang-pejuang yang akan bisa memenangkan pertarunganku. Itu yang harus kita sorak-soraikan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga nantinya kita akan bisa merasakan, bisa meyakini, dan bisa semakin mengukir iman dan percaya kita bahwa hanya di tangan Tuhan ada keselamatan. Seperti yang dikatakan dalam nyanyian kita dalam Kidung Jemaat nomor 388, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya, aku bahagia. Di tangan Yesus, dalam pelukan Yesus, Anda akan mendapatkan kesejukan, kenyamanan, ketenangan, kekuatan, terutama juga keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Allah yang baik, terpuji namamu di dalam Yesus Sang Juru Selamat yang akan menghadapi penderitaan, bahkan akan menuju siksa yang paling mengerikan, yaitu salib di Golgota. Ya Tuhan, kami patut bersorak-sorai. Walaupun yang kami sorak-soraikan adalah Yesus yang akan menuju perang penderitaan. Namun
yang kami sorak-soraikan adalah karena kemurahan Tuhan untuk menyediakan bagi kami jalan keselamatan melalui seluruh rangkaian perjalanan penderitaan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat kami telah berada di pintu gerbang untuk menghantarkan Yesus Sang Juru Selamat akan menjalani puncak penderitaannya. Kami bersorak-sorai punya Tuhan yang baik, punya Juru Selamat yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dan biarlah iman kami hanya tertuju kepada Yesus, bahwa hanya Dialah Tuhan kami, hanya Dialah Juru Selamat kami. Tak ada perlindungan kami yang lain. Dan jangan biarkan Tuhan kami untuk mencari Allah lain, mencari keselamatan lain oleh tawaran-tawaran dunia ini. Tetapi biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, iman kami semakin berintegritas untuk tetap menunjukkan keteguhan hati kami hanya percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah di Minggu Palmarum ini kami semakin mengarahkan arah pandangan iman kami menuju anak-Mu Yesus Kristus dalam seluruh perjalanannya menuju penderitaan, supaya kami Tuhan juga meneladani ketaatannya, ketundukannya, walaupun Dia sebagai anak Allah, tetapi Dia tidak pamer akan keallahannya, namun Dia menunjukkan kerendahan hati melalui ketundukannya. Sebaiknya seperti itulah kami sebagai pengikut Yesus. Di dalam kerendahan hati dan ketundukan, menjalani setiap perjalanan hidup walaupun juga menjalani setiap penderitaan. Karena di ujung segalanya itu Tuhan telah menyediakan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Seperti halnya yang kami hadapi di masa-masa ini, yang sudah tahun kedua ini kami diliputi kecemasan, ketakutan oleh pandemi virus corona ini. Ya Tuhan Bapa di surga, kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami hanya ingin katakan Tuhanlah Allah kami, perlindungan kami. Biarlah bersama dengan Tuhan kami dimampukan menghadapi segala masa-masa sulit ini. Sehingga kami Tuhan boleh memiliki hikmat untuk dapat Tuhan mencari perlindungan hanya daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka juga Tuhan dalam ketaatan, dalam ketundukan, di dalam setiap gerak kehidupan mereka, terutama juga di masa-masa pandemi ini, melalui seluruh protokol kesehatan sebagai anak Tuhan dan sebagai bukti dari kami orang beriman, biarlah kami tetap tunduk dan taat dan tetap bersikap waspada. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin ada yang terpapar COVID-19 ini, yang sedang berada di rumah sakit, yang berada di Wisma Atlet, atau yang sedang isolasi mandiri di rumah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu agar kiranya mereka juga mendapatkan kekuatan pemulihan, dan biarlah mereka hanya berserah kepada tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati pemerintah kami, agar mereka juga Tuhan memiliki hikmat sehingga mereka arif dan bijaksana untuk membuat kebijakan-kebijakan di masa-masa sulit ini. Terutama Tuhan di saat menjalankan program vaksinasi, agar kiranya penularan daripada COVID ini boleh terputuskan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa.
Amin. Warta jemaat pada minggu ini, minggu kita minggu ini adalah Minggu Palmarum. Warta jemaat dapat kita baca dari WA Situa Week yang sudah dikirimkan dan juga kita lihat di website gereja kita. Tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mentransfer persembahan atau kolekte ke rekening Huria gereja kita. Dan dana pembangunan dapat ditransfer ke rekening pembangunan yang ada di layar HP saudara-saudari dan Bapak, Ibu. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Mari kita memperhatikan saudara-saudara kita, tetangga jemaat gereja kita, dengan menjaga kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan, menjaga social distancing, physical distancing, tetap sehat dan semangat. Selamat hari Minggu, Horas. Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu.
Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Biarlah aku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sisi kananku ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Batu dan kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Tepuk tangan buat Tuhan kita.
Dalam rangka mendukung kesehatan seluruh jemaat HKBP Sudirman Jakarta dan mendukung program pemerintah yaitu social distancing, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Hindari bersentuhan langsung, rajin mencuci tangan, hindari menyentuh bagian wajah. Jika kurang sehat, lakukan cek ke rumah sakit atau klinik terdekat dan istirahat di rumah. Ini adalah perbedaan gejala virus COVID-19 dengan influenza. Untuk itu, jemaat dihimbau untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan cara sebagai berikut. Konsumsi makanan sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, dan yang paling utama adalah tetap tenang dan berdoa. Virus ini belum ada obatnya, sehingga diharapkan kerjasama dari seluruh jemaat. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.